gimana gak? Apa yang paling membedakan dari dimensi karakter eksplorasi seorang Angga Yunanda seperti apa di Para Prasok ini? Silakan. Wah, selamat siang teman-teman semua. Pastinya kayaknya kalau bekerja sama bareng sama Karegas tuh nggak pernah gampang sih. Kayak pasti kayak tantangannya tuh kayak melewati atap gitu, kayak susah banget. Dan itu yang aku rasakan di film pertama bekerja sama dengan Karegas dan film kedua kali ini gitu. Dan aku sangat beruntung banget, terima kasih banyak Karegas udah mempercayakan aku untuk berada di filmmu yang sangat luar biasa. Meskipun disiksa. Tapi yang kedua ini cukup berbeda gitu Kak dari yang pertama di Budi Pekerti gitu, karena perjalanannya tuh cukup panjang gitu ya. Seperti kita kurang lebih 3 bulan juga untuk latihan mulai dari fisik gitu ya, karena aku bersama dengan coach tarinya Kak Siko itu harus belajar untuk lebih luas lagi gitu ya, karena ada banyak elemen-elemen hewan juga yang aku lakukan, nggak cuma Laksmi Maudi, nggak cuma Maudi gitu ya. Aku harus kayak melata gitu. Jadi mungkin sedikit teaser kayak kalau lihat di teaser posternya itu kenapa tuh begitu gitu. Jadi kenapa itu? Jadi nanti ada banyak lah kalian akan melihat aku yang sangat berbeda gitu di film ini. Latihan perut yang lo Latihan perutnya sangat luar biasa. Boleh diberikan lebih spesifik gimana latihan perut tuh gimana? Karena geraknya cuma pakai perut Pak. Iya. Jadi nggak pakai tangan, nggak pakai kaki, pakai perut tuh. Bayangin gimana tuh caranya. Susah banget. Nah, terus aspal. Betul. Ya udah lecet di mana-mana aman, nggak apa-apa. Demi Regas Bandut aja. Yang susahnya lagi juga ya alat musik tadi gitu, karena masing-masing dari cast kan ada alat musik khusus gitu yang kita lakukan di film ini gitu. Kalau aku bagian slompret dan itu cukup sulit gitu, karena pas syutingnya pun kita ngelakuinnya tuh real gitu, bukan kayak lip sync gitu. Jadi beneran kita akan mainkan secara live gitu saat proses syutingnya gitu. Jadi itu tantangan yang cukup berat sih. Tapi overall ini pengalaman yang sangat menyenangkan, seru banget, dan ini aku melihat sisi yang berbeda lagi dari Karegas gitu. Ya, terima kasih mau namakan silakan. Apalagi slompret itu kan alatnya ada mouthpiece itu ya. Mouthpiece, alat kecil yang ditaruh di ujung yang harus direndam air hangat dulu. Betul. Jadi dia setiap kali nyampe kantor tuh dia menyeduh air hangat, kirain mau ngeteh terus buat ngeredam si mouthpiece itu. Dan dia jadi kayak sahabatnya si slompret itu juga. Dan sebenarnya yang aku amaze adalah kan tadi latihan fisik melata ada, latihan musik slompret ada, tapi turbulensi emosinya Bayu ini kan juga naik turun. Betul. Jadi gimana waktu itu lo memadukan antara fisik sama Ayo, langsung ditanya di sini. Gimana tuh Kak? Waduh, itu emosinya emang salah satu hal yang paling sulit sih dari film ini gitu ya. Karena mungkin kalian lihat mungkin fisik, terus kita ada banyak alat musik gitu ya. Tapi ya namanya juga Karegas Bandut aja gitu ya. Gak ada hal yang mudah gitu, termasuk dari sisi emosinya gitu. Karena di sini juga mungkin kalau ngelihat Muklas gitu ya di Budi Pekerti gitu kan, kita bisa melihat jelas gitu ya gimana emosinya Muklas gitu ya tersalurkan. Nah kalau di sini tuh emosinya itu nggak melulu dari perkataan gitu ya, tapi dari fisik gitu, dari raut wajah gitu. Jadi itu yang termasuk panjang juga perjalanannya gitu. Jadi aku selalu suka proses kita reading gitu bersama Karegas karena berasa sangat intim gitu ya. Kita ngelakuinnya panjang banget, terus Karegas tuh selalu banyak banget kita ngelakuin halnya tuh ya one on one gitu. Jadi kita tahu gitu sampai ke dalam banget kira-kira apa visi misi dari Karegas gitu. Luar biasa paling sih. dalam dari sisi emosi gitu. Angga Yunanda, terima kasih Angga Yunanda. Tapi kalau belajar ke Mas Regas sedikit, ada keyword khususnya